Mengapa butuh regu tembak untuk mengeksekusi narapidana yang divonis hukuman mati? Mengapa tidak satu orang saja yang melakukannya? Di video kali ini, kami coba menjelaskannya. Silakan ditonton sampai selesai ya. Hukuman mati merupakan hukuman yang terberat yang dijatuhkan pengadilan kepada seseorang akibat perbuatannya. Pidana mati bukan bentuk hukuman yang baru di Indonesia, namun telah dikenal sejak zaman kerajaan pada masa lampau. Pada mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh Algojo dengan cara menggantung dan mengikat leher serta menjatuhkan papan yang terdapat dari bawah kakinya. Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang yang telah diputus pengadilan dan dilakukan dengan cara menembak mati. Dalam pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong dalam salah satu pidana pokok. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain makar membunuh kepala negara, mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia, memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang, membunuh kepala negara sahabat, pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Selain itu, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur pidana mati. Pasal 118 dan pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati. Hukuman mati juga berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Terus, mengapa harus dilakukan oleh tim penembak beregu? Bukankah dengan satu orang saja cukup? Saat kita mengambil nyawa orang lain, kita akan dihantui dengan rasa bersalah yang cukup besar, kecuali Anda psikopat. Saat mengeksekusi narapidana, akan ada beberapa orang yang memegang senjata. Walaupun begitu, tidak semua senjata sebenarnya berisi peluru tajam. Mereka tidak tahu apakah senjata mereka berisi peluru atau tidak. Saat perintah diberikan, orang-orang tersebut akan menembak bersamaan. Mereka tidak akan tahu apakah mereka yang membunuh narapidana atau tidak. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Negara Indonesia mengakui adanya hukum kodrat di mana hak untuk hidup melekat dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman menjadi bertentangan dengan konstitusi, sehingga banyak pihak menuntut adanya amandemen terhadap undang-undang yang masih memberlakukan hukuman mati. Berdasarkan catatan Amnesty International, sampai tahun 2022, tercatat 111 negara telah menentang penerapan hukuman mati. Negara yang masih mempertahankan hukuman mati jumlahnya lebih sedikit, yaitu 84 negara. Terima kasih ya sudah menonton. Tunggu video kami selanjutnya ya. Bantu dan dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya guys. Terima kasih.